Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat peduli kemanusiaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali lagi kita di Tanya Jawab Sahabat Peduli Kemanusiaan. Yang hari ini insya Allah kita akan berdiskusi dan bertanya jawab dengan salah satu guru kita, Al-Ustadz Nur Fitri Hadi MA Hafizahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas kesempatan dan waktunya bisa bersama dengan aksi peduli kemanusiaan yang hari ini insya Allah kita akan membicarakan tanya jawab seputar ibadah di 10 hari terakhir Ramadan di dalam kondisi wabah corona. Langsung saja Ustadz, seperti kita ketahui umat muslim di bulan ini sedang menjalankan ibadah puasa, ibadah-ibadah lain yang disyaratkan oleh agama kita di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, witir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, memasuki hari-hari ke-10 Ustaz, 10 hari terakhir Ramadan ini, kira-kira adakah amal-amal khusus yang diajarkan oleh sertawan kita Nabi Muhammad SAW untuk di 10 hari terakhir ini Ustaz? Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelenggarakan kajian via online yang sudah lama kita libur dan kita sama-sama merindukan kajian ya. Bahkan anak terus terang bergembira dengan kedatangan antum di sini karena Alhamdulillah, kedatangan teman-teman pengajian itu memiliki rasa kenikmatan tersendiri dan ana ucapkan jazakumullah khair atas kunjungan antum ke sini. Kemudian terkait persiapan kita menyambut 10 hari terakhir Ramadan, kita hendaknya mempersiapkan diri karena Nabi SAW sendiri, kata Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala al-ashr, kalau beliau sudah memasuki 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan ikat pinggangnya, menunjukkan beliau serius ya. Kemudian beliau wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan tidak hanya untuk diri beliau sendiri tapi beliau libatkan anggota keluarganya. Jadi ada motivasi di situ. Nabi SAW beribadah untuk diri beliau sendiri dengan tingkat semangat yang luar biasa sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah, tetapi juga beliau melibatkan anggota keluarganya untuk beribadah bersama-sama. Nah, tentunya ibadah di 10 hari terakhir ini mungkin bagi kita yang sudah ngaji kita sudah tahu. Bagi anggota keluarga kita, untuk kita ajak semangat ngaji, semangat memaksimalkan 10 hari terakhir ini, kita perlu strategi. Jadi kita ajak mereka tadarus bersama ya. Kita bacakan hadis, misalnya kalau mereka sudah bosan, sudah istirahat, sudah bosan baca Quran, istirahat, kita ajak bacakan hadis untuk mereka ya. Kan banyak juga buku-buku yang ada faidah-faidahnya. Hadis bawahnya faidah-faidah, kita bacakan kepada mereka. Dan atau bisa juga kita lakukan misalnya bersama keluarga kita, anak dan istri kita bacakan satu dua hadis, kemudian kita bacakan faidah sebagai pengganti kultum ya, yang selama ini kita dengarkan kalau di masjid. Nah, itu ibadah secara umum. Kemudian secara khusus Nabi SAW di 10 hari terakhir beliau itu biasa beriktikaf di masjid ya, beliau biasa beriktikaf di masjid. Dan tentu di masa seperti sekarang ini, di mana sholat tarawih itu tidak diselenggarakan di masjid, dan artinya ibadah iktikaf pun tidak kita lakukan di masjid. Dan memang ibadah iktikaf ini khusus di masjid, ya, khusus di masjid. Ini ibadah yang hanya dilakukan oleh Nabi SAW di masjid. Ya, dan ibadah itu prinsipnya tauqifiyah, ada tuntunannya. Dan itikaf itu wa'takif wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian campuri istri kalian sementara kalian sedang beritikaf di dalam masjid. Lalu pertanyaan, kalau di rumah ada masjid bagaimana? Ya. Orang kan punya musola di rumah.
Apakah itu juga termasuk masjid? Jumhur ulama, mayoritas ulama, bahkan ulama 4 mazhab mengatakan musola yang ada di rumah itu bukan masjid. Ya, itu bukan masjid. Kecuali mazhab Hanafi itu mengkhususkan bagi perempuan. Bagi perempuan silahkan iktikaf di musola yang ada di dalam rumah. Namun pendapat ini juga lemah. Karena dulu istri-istri Nabi SAW juga iktikaf di masjid. Ya. Artinya ya, mungkin sebagian kita Masya Allah ya, kecewa ya, tidak ada iktikaf pada Ramadan tahun ini. Tapi kita terhibur dengan hadis Nabi yang lain, bahwa kata Nabi SAW, barang siapa yang sakit ataupun sedang safar, maka dia mendapatkan pahala-pahala ibadah yang biasa dia lakukan saat dia sehat. Nah dulu mungkin kita Ramadan sebelumnya kita biasa iktikaf, bahkan bisa jadi kita sebagai panitia iktikaf. Tahun ini tidak ada iktikaf. Nah, kita tidak menyelenggarakan dan kita juga tidak ikut beriktikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catatkan pahala kita. Karena ini sesuatu yang darurat, karena pemerintah melarang kita ya. Kemudian tim medis menyarankan kita, bahkan mewajibkan kita untuk tidak ikut. Demikian juga para ulama. Artinya ini pendapat yang kuat. Ya. Tidak dilandasi hanya dengan semangat. Para dokter bertemu dengan para ulama, berdiskusi, kemudian tentu hasilnya nih sesuatu yang maslahat dari sisi agama keluar dari fatwanya para ulama, maslahat dari sisi dunia keluar dari nasihat para dokter. Ya, artinya ini dikuatkan juga dengan peraturan oleh pemerintah, kuat sekali. Artinya iktikaf kita, dengan demikian iktikaf ini tidak kita lakukan tidak ada tahun ini iktikaf berarti. Masya Allah. Jadi sahabat Peduli Kemanusiaan, walaupun tidak ada iktikaf secara rutinitas yang seperti kita biasa lakukan di bulan-bulan sebelumnya, insya Allah dengan hadis Rasul sebelumnya tadi bahwa apabila kita mengerjakan ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada wabah dan segala macam ini, tetap terhitung insya Allah Ustaz, terhitung mendapatkan pahala seperti yang kita lakukan seperti sebelumnya Ustaz. Masya Allah. Nah Ustaz, berikutnya Ustaz, kita ini kan setelah bulan Ramadan biasanya kaum muslimin itu mengadakan sholat Idul Fitri, merayakan hari raya umat Islam. Nah, di tengah pandemi seperti ini, seperti kita ketahui Ustaz, ada juga larangan dari pemerintah atau himbauan tepatnya, dan himbauan juga dari MUI bahwa kaum muslimin agar tidak menyelenggarakan sholat Id baik itu di masjid ataupun di tanah lapang, karena untuk menghindari atau pencegahan penyebaran wabah ini Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz solusi bagi kaum muslimin, apakah tetap bisa mengerjakan sholat Id ini dan bagaimana tata caranya Ustaz? Ya. Tentang sholat Id itu karena juga kemungkinan kita tidak menyelenggarakan sholat Id sebagaimana biasanya ya, kita dulu tahun yang lalu kita menyelenggarakan berjamaah di masjid. Lalu apakah boleh kita menyelenggarakan sholat Id di rumah? Boleh diselenggarakan di rumah. Bahkan boleh sholat Id itu kita lakukan secara individu. Boleh kita lakukan individu. Kalau kita berkeluarga ya boleh kita lakukan dengan berjamaah dengan keluarga di rumah ya, dan tidak mesti juga pakai khutbah Id ya, karena waduh ini repot kalau tidak bisa khutbah ya. Tidak masalah, tidak perlu pakai khutbah ya. Atau seandainya pun yang ngekos karena ada larangan mudik ya, betul, Ustaz. Ada larangan, dia bisa sholat Id sendirian di kamarnya. Masya Allah. Di kamar kosannya boleh dia sholat Id dengan tata cara sama seperti sholat Id yang biasa. Ya, persis sama sholat Id yang dilakukan secara berjamaah. Dengan takbir takbir 7 kali pertama, kemudian rakaat kedua 5 kali, dan tidak ada bacaan khusus ya. Antara takbir itu tidak ada bacaan khusus. Nah, mau ada bacaan tertentu ya boleh, tidak baca juga boleh, silahkan ya. Yang jelas bacaannya tidak ada khusus, ini bacaannya seperti ini tidak ada bacaan tertentu. Berarti walaupun tidak berjamaah, sholat Idul Fitri ini boleh dilakukan individu Ustaz. Individu boleh. Memudahkan bagi sahabat peduli kemanusiaan, bagi yang jomblo sekalipun tetap bisa mengerjakan sholat Idul Fitri, hari rayanya umat muslim, walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Dan kalau yang sudah berkeluarga bisa mengerjakannya bersama anak istri,
dan insya Allah pahalanya tetap ini afdol Ustaz. Insya Allah ya Ustaz. Baik Ustaz, berikutnya ada nasihat Ustaz bagi kaum muslimin untuk menyikapi wabah kondisi corona seperti saat ini Ustaz, dan khususnya di bulan Ramadan, bagaimana seorang muslim menyikapi wabah ini dan apakah mengganggu atau tidak untuk ibadah dan kekhusyuan mereka di bulan Ramadan ini Ustaz. Ya. Nah, pertama terkait masalah corona, wabah yang menimpa kita ini, menimpa dunia yang disebut sampai dengan pandemi. Ya, karena terlalu merata di penjuru dunia, ya. Kita sadar bahwa ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian itu oleh karena disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah telah banyak memaafkan kalian. Maksudnya apa? Seandainya perbuatan kalian itu Allah balas setimpal dengan kadar perbuatan kalian, kalian binasa. Tetapi karena perbuatan kalian ini banyak yang Allah maafkan, wa ya'fu an katsir, banyak yang Allah maafkan, Allah balas dengan sedikit. Setelah dimaafkan, dibalas dengan yang sedikit. Nah, ini balasan di antara. Karena dosa itu besar. Sebagaimana kita ketahui, kita bayangkan saja ketika Aisyah radhiyallahu anha mengejek istri Nabi yang lainnya itu Sofia, pendek ya. Dengan satu kata, gibah dengan satu kata itu. Ya, gibah dengan satu kata, kata Nabi SAW, ucapanmu ini kalau seandainya dicelupkan ke dalam lautan akan membuat keruh lautan itu, membuat rusak lautan tersebut. Bayangkan satu kata, misalnya ya satu kata tadi kita ubah jadi materi seperti teh celup lah ya. Kita masukkan gitu, rusak. Bagaimana kalau gibahnya satu kalimat, 10 kalimat, gibahnya sejam ya. Itu baru sehari. Dosa manusia banyak. Nah, makanya kata Allah, wa ya'fu an katsir. Allah maafkan kalian banyak dan Allah balas dengan yang sedikit. Oleh karena itu kita bersabar ya. Kita bersabar, Allah tidak membuat kita binasa, tapi membuat kita sadar dengan adanya musibah ini. Nah, kemudian selain itu juga kita dengan adanya musibah ini kita ibadah di rumah, tentu ini ada usaha ekstra. Kalau dulu kita memiliki lingkungan, kita keluar lihat orang rajin ke masjid, kita keluar lihat orang membaca Quran. Istilahnya kok saya tidak mungkin orang berpikir ada yang aku dewe kalau Palembang, ada yang aku dewe yang tidak membaca Quran. Nah, kalau sekarang ini repot, memang agak perlu motivasi diri kita sendiri. Ya, sholat taraweh itu berat. Ya, kalau seandainya tidak dipaksakan berat. Nah, mudah-mudahan hikmah di balik itu ini membentuk karakter kita. Karena orang itu kan mula-mulanya membentuk kebiasaan. Setelah itu baru kebiasaan membentuk dia kan. Nah, 30 ini dia membentuk diri dia. Kebiasaan dibentuk sendiri, dipaksa oleh dia. Ditambah 10 hari terakhir ini, dia paksa diri dia sendiri untuk bagaimana beribadah seperti 10 hari terakhir Ramadan tahun kemarin. Itu usaha lebih ekstra. Nah, mudah-mudahan setelah itu usaha itu menjadi kebiasaan ya, membaca Quran, ya, dihabiskan membaca Quran. Kemudian ya bersedekah. Kemudian istighfar, memperbanyak istighfar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Beruntunglah seseorang yang nanti dia temui di buku catatan amalnya banyak sekali catatan istighfar. Ya, perbanyak kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masa-masa musibah seperti ini. Kata Ali bin Abi Thalib, la yanzilul bala illa bidzam. Ya, tidaklah turun musibah itu kecuali karena dosa. Wala rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat. Jadi di 10 hari terakhir ini ya kita tetap beribadah seperti biasa, bahkan meningkatkan secara pribadi dan keluarga kita. Masya Allah. Jadi justru momen corona ini menjadi momentum kita untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Jadi walaupun tidak bisa bersama-sama kaum muslimin lainnya sholat tarawih berjamaah, tadarus berjamaah bersama-sama, tapi kita dapat melakukan ibadah-ibadah tadi ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kesabaran ya Ustaz. Semoga Allah menerima segala amalan kita dan insya Allah segera hilangkan wabah ini Ustaz. Karena kita sudah kangen kajian dan berkumpul bersama saudara kita yang lain Ustaz. Baik Ustaz, terakhir Ustaz, nasihat bagi kaum muslimin Ustaz tentang keutamaan
dalam kondisi seperti ini kita tahu bahwa saudara-saudara kita di luar sana banyak yang kesusahan, ada yang tidak bisa makan, malah ada yang sudah kena PHK, dan masih banyak lagi di luar sana yang dengan kondisi yang sudah sulit semakin sulit dengan adanya corona ini. Adakah pesan-pesan bagi kaum muslimin, Ustaz? Keutamaan bagi sama kita membantu mereka, meringankan beban mereka di bulan, khususnya bulan Ramadan dan 10 hari terakhir ini, Ustaz. Ya. Nah, tentang kondisi saudara-saudara kita di musim wabah corona ini, kita lihat di sekitar kita kondisi mereka makin sulit, dan di antara karakteristik kaum muslimin yang bahkan ini membuat takjub orang-orang di luar Islam adalah persaudaraan yang tinggi di kalangan kaum muslimin. Seperti kata Nabi SAW, al-mu'minu kalbunyan, ya. Orang-orang yang beriman itu seperti bangunan, yashuddu ba'duha ba'dun, yang saling menguatkan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Ya, karena doktrin yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin itu, persaudaraan itu seperti itu kualitasnya. Cara bersaudara itu seperti itu. Dicontohkan juga oleh para sahabat dengan sifat ithar, mereka saling mendahulukan antara sesama mereka dalam masalah dunia. Nah, di masa wabah corona ini kita lihat orang-orang di sekitar kita kesusahan, ya. Orang-orang di sekitar kita kesusahan, dan sedekah yang paling utama adalah sedekah yang ditujukan kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya, kadang ada ikhwan bertanya pada saya, ini sedekah bagusnya berkali-kali, saya punya uang sekian, ini bagusnya disedekahkan berkali-kali atau sekaligus. Dalam masa-masa seperti ini kita sedekah, ketika melihat orang yang sangat membutuhkan, kita langsung sedekahkan kepada mereka sekaligus, insya Allah itu baik. Dan kata Nabi SAW, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong, bukankah kalian itu dimenangkan, bukankah kalian itu diberi rezeki, ya, kecuali melalui doa-doa orang-orang lemah di antara kalian. Nah, ini kesempatan bagi kita yang mampu, ya, bagi kita yang mampu, kita sedekahkan kepada mereka. Orang-orang itu kalau sedang membutuhkan, itu ketika kita beri, doa itu luar biasa keluar dari mulut mereka, ya. Sampai kadang-kadang kita, ya Allah, ini cuma sedikit, doanya banyak nih. Ikhlas kelihatan. Iya, doanya banyak sekali. Sampai karena mereka merasa, oh, ada yang butuh, ya. Sehingga saya ini dan menjadi solusi bagi mereka mungkin yang punya cita-cita yang belum tersampaikan, ya. Punya keinginan yang ingin diwujudkan, ya, yang belum nikah yang ingin nikah, yang belum punya anak yang ingin punya anak, kemudian ingin tercipta keluarga yang harmonis, kesempatan. Ingin rezeki yang luas, ini kesempatan, ya. Kita minta didoakan oleh orang-orang ini, ya. Dengan lisan-lisan mereka itu doa, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima doa-doa orang-orang yang lemah. Seperti kita tahu kisah sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, kata beliau, rubba ash'atha akbar, yamuddu yadaihi, betapa banyak orang yang ash'atha akbar, yang rambutnya kusut, ya, yang berdebu, dzitimroin, yang cuman punya satu setel pakaian, ya, satu setel pakaian, dzitimroin dia cuma punya. Yamuddu yadai lau aksam, kalau mereka ngetok-ngetok pintu ditolak oleh orang. Lau aksama 'alallahi la abarra. Tapi kalau mereka berdoa meminta kepada Allah, tidak bakal Allah tolak doa mereka. Ini menunjukkan luar biasa doa-doa orang-orang yang lemah, ya. Ini kesempatan juga bagi kita di tengah wabah ini, kita bantu saudara-saudara kita. Selain kita meringankan beban-beban mereka, tentu dampak itu kita dapatkan bisa dampak dari pertolongan kita ini, dampak kebaikan dunia dengan doa-doa mereka, mungkin mereka mendoakan kita kebaikan di dunia, kemudian pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Di kebaikan ini sebenarnya kebaikan untuk kita untuk diri kita sendiri ketika kita membantu orang lain, ya. Nah, ini banyak lembaga-lembaga atau badan-badan sosial yang bisa disalurkan, seperti di teman-teman kita dari APK, ya, Aksi Peduli Kemanusiaan, ya. Kita bisa lihat aktivitas teman-teman kita ini menyalurkan bantuan-bantuan sosial, ya, dan insya Allah amanah bisa bisa kita salurkan melalui teman-teman APK, ya. Jadi banyak kita dimudahkan. Kalau kita sulit cari orang sekitar kita yang tidak mampu, ya kita bisa lewat badan-badan sosial seperti ini. Baik, alhamdulillah. Jadi
semakin banyak kita memberikan kepada saudara-saudara kita, semakin banyak pula pahala yang akan kita peroleh, Ustaz, ya. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah nanti akan Allah balas di akhirat. Dan mudah-mudahan bagi sahabat Peduli Kemanusiaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda-tunda, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan infak Anda, sedekah Anda kepada saudara-saudara kita, khususnya yang terkena dampak oleh wabah corona ini. Dan sekali lagi, apalagi di bulan penuh keberkahan ini, jangan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan sedekah Anda, membantu mereka, karena Allah pasti akan balas, baik itu pahala di dunia maupun di akhirat. Baik Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatannya, dan bagi sahabat Peduli Kemanusiaan, jangan lupa berikan bantuan Anda, infak terbaik Anda ke rekening yang tertera di layar Anda atau di berbagai medsos Aksi Peduli Kemanusiaan, diantaranya di Instagram kami di APK_Palembang dan di akun YouTube dan Facebook kami Aksi Peduli Kemanusiaan. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fik. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.